Ya, keadilan seharusnya dekat dengan semua orang. Tapi bagi sebagian masyarakat, bantuan hukum masih menjadi sesuatu kemewahan. Nah, di tengah tantangan tersebut, negara sudah hadir atau menghadirkan 83.000 pos bantuan hukum di desa-desa. Dan juga ada ribuan paralegal di dalamnya. Tak hanya itu, ada juga organisasi atau LBH yang ikut membantu jika mengawal begitu ya untuk lanjut ke pengadilan. Nah, apakah artinya akses keadilan hukum untuk masyarakat kecil sudah cukup merata? Kita akan bahas itu dan apa saja tantangannya bersama ada narasumber yang sudah hadir, Ibu Khotimun Sutanti SHMH, Direktur Eksekutif Asosiasi LBH Apik Indonesia, dan juga ada Bapak Konstantinus Kristomo, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Mbak April. Nah, kita langsung saja bahas ya. Saya mau ke Pak Kris terlebih dahulu. Tadi sudah banyak pos bankum yang dihadirkan negara gitu. Apakah artinya keadilan itu sudah meluas Pak di negara kita atau justru kualitasnya yang harus dipertahankan? Akses keadilan di Indonesia itu mengalami hambatan, hambatan biaya, jarak dan waktu. Sampai saat ini ada 777 organisasi bantuan hukum dan itu hanya ada di ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten. Jadi jumlahnya tidak mencukupi. Tidak mencukupi dan masih ada 190 kabupaten yang belum ada pemberi bantuan hukumnya. Okay. Misalnya di contoh yang ekstrim yang kemarin kita sempat itu dari Sangirta Laut misalnya harus menempuh 15 jam naik kapal itu untuk ke Manado untuk mencari pemberi bantuan hukum misalnya seperti itu. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, Kementerian Hukum dalam hal ini PPHN kita coba menggunakan pendekatan yang namanya People Centered Justice atau pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat. Semakin banyak melatih warga desa konkretnya ya, sehingga mereka memahami hukum. Jadi warga bantu warga gitu ya Pak ya. Dan mereka bisa menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat grassroots secara mandiri. Nah, di Indonesia konteks People Centered Justice ini terwujud dalam pos bantuan hukum desa kelurahan. Secara fisik, pos bantuan hukum desa kelurahan itu adalah ruangan kalau ada. Kalau nggak ada cukup meja kursi di kantor desa kelurahan. Kenapa di kantor desa kelurahan? Karena warga desa kelurahan pasti tahu tempatnya. Jadi kita di situ menempatkannya dan kemudian ada dua penggerak. Penggerak pertama itu paralegal, itu dia adalah warga desa yang dilatih oleh pemberi bantuan hukum. Oke. Kemudian mereka harus terus di bawah supervisi dari pemberi bantuan hukum. Nah, penggerak kedua adalah kades atau lurah sebagai juru damai. Kades sebagai juru damai itu ada di Undang-Undang Desa. Nah, dalam hal ini kades atau lurah itu dilatih oleh Mahkamah Agung. Ya. Jadi tujuannya pelatihan untuk paralegal ini di desa untuk mengurangi tadi ya Pak ya tantangan jarak dan biaya juga, dan waktu. Tadi kan sudah disinggung juga ada bantuan hukum, lembaga bantuan hukum yang hadir juga membantu masyarakat ya seperti Mbak Imun ini tadi dari LBH Apik. Itu khusus untuk perempuan dan anak ya? Boleh dijelaskan? Iya, jadi LBH Apik itu lembaga bantuan hukum. Apik itu singkatan ya, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Jadi LBH Apik kita saat ini ada 18 kantor di seluruh Indonesia dan kita juga ada posko-posko paralegal ya yang yang sudah dilatih juga berbasis komunitas. Itu sebetulnya sudah lebih dari 20 tahun ya untuk mengembangkan paralegal berbasis komunitas. Kita memang khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak perempuan. Kalau tadi saya kembali ke pembahasan apakah akses keadilan itu sudah merata dan didapatkan haknya oleh masyarakat. Ada tidak cerita di LBH Apik yang belum dapat nih perlindungan hukumnya atau belum sempat di grab gitu? Iya, kalau sebetulnya karena wilayah yang sangat luas ya di Indonesia dan banyaknya desa-desa terpencil, kemudian transportasi kadang masih terhambat, lalu juga kepulauan gitu ya. Ada cerita misalnya di Sulawesi Tengah misalnya ya, di mana ketika warga ingin mengurus misalnya nih identitas hukum saja itu harus nyebrang pulau atau mengitari pulau gitu karena sangat jauh gitu ya. Atau ketika ada kasus atau di Jayapura misalnya mau ke polsek itu jauh sekali gitu ya. Jadi sebetulnya akses keadilan yang lebih dekat itu akan lebih baik. Jadi itulah yang kemudian juga
menjadikan LBH ya, termasuk LBH APIK itu juga mengembangkan paralegal berbasis komunitas yang mayoritas adalah perempuan ya, ibu-ibu di komunitas, meskipun ada juga tokoh-tokoh. Mbak Imun, kalau bicara keadilan, ada nggak cerita di LBH APIK juga yang masih sulit mendapatkan keadilan di situ? Iya, jadi mayoritas kasusnya LBH APIK itu kan KDRT, kekerasan seksual gitu ya. Ada juga kasus-kasus perburuhan perempuan ya, hak atas upah dan seterusnya itu. Kalau bicara soal keadilan gitu ya, ya memang tidak semuanya mudah ya. Apalagi kalau kasus-kasus yang dihadapi perempuan itu tidak sekedar kasus biasa kalau dalam bahasa kami. Tidak hanya sekedar menyelesaikan kasus, tapi ada norma sosial di baliknya itu ya. Ya misalnya relasi antara pelaku dengan korban, termasuk keluarganya atau bahkan komunitas dengan korban. Misalnya dulu pernah ada kasus di NTB itu di mana perempuan yang dia sebenarnya korban kekerasan seksual itu justru misalnya sempat terkucilkan misalnya ya, atau tidak mendapatkan bantuan karena ada perspektif misalnya di beberapa komunitas itu yang masih menganggap itu aib gitu ya di dalam komunitas. Nah kemudian justru tidak mendapatkan bantuan. Atau korban KDRT yang beberapa kasus kita ya, korban KDRT yang dia ingin memproses, ingin mendapatkan keadilan ya, proses pidana maupun perdata gitu, tapi dilaporkan balik oleh pelaku. Jadi itu situasi yang kita hadapi, ada relasi kuasa ya yang sering kita hadapi nih dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender ya, terutama yang dialami oleh perempuan nih dan anak perempuan. Itu yang justru harus menjadi perspektif yang paling penting kalau bagi LBH APIK, di mana itu berpengaruh terhadap akses keadilan gitu. Jadi layanan tersedia itu sangat bagus, tapi perspektif itu yang sering kali jadi. Kalau bicara soal sistem dan prosedurnya, apakah sempat ada kendala terkait hal tersebut, Mbak Imun? Ya kalau soal prosedur sistem ya, itu soal pertama kalau soal jarak ya, jarak ya. Misalnya untuk melapor itu sangat jauh. Kedua seringkali korban karena tidak mampu ya, itu kesulitan misalnya dia untuk membiayai dirinya ya untuk transportasi dan lain sebagainya begitu. Itu kadang juga menghambat. Makanya ketika bisa dibantu oleh pendamping dari komunitasnya sendiri, itu misalnya paralegal berbasis komunitas, posko-posko paralegal kami waktu itu juga langsung mendampingi ya, bisa diakses oleh korban gitu. Nah terus yang lainnya adalah soal sebetulnya ini sih mayoritas selain terkadang tuh kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tuh kadang dianggap masih tabu di masyarakat. Yang kedua juga terkadang di proses penegakan hukum juga itu mengalami hambatan perspektif ya gitu. Makanya kadang dilapor balik, tapi yang di proses duluan itu sih pelakunya. Gitu. Itu yang sering terjadi di kita. Sering terjadi juga, apalagi di kota ya. Apalagi di desa-desa kita bahas itu pasti banyak sekali yang lebih timpang ke pelaku daripada korbannya. Betul, nah, itu. Kalau dari Pak Kris sendiri, Pak, bagaimana memastikan Posbankum itu tidak hanya menjadi formalitas saja di daerah, atau mungkin bahkan menjadi menyalahgunakan kewenangan di taraf lokal begitu? Baik, yang pertama itu tadi pelatihan paralegal dari awal. Itu untuk memastikan kualitas ya, memastikan kualitas pemberian layanan, itu yang pertama. Yang kedua, supervisi. Paralegal ini tidak bisa berdiri sendiri dan dia harus terus di bawah supervisi dari pemberi bantuan hukum. Kemudian kami juga meminta paralegal dan Kades Lurah dan Posbankum secara umum untuk memberikan layanan ya. Melaporkan layanan yang sudah diberikan di aplikasi kami. Data dan transparansi ada. Transparansi ada di aplikasi kami juga tercatat. Nanti bisa kami tunjukkan per hari ini saja itu sudah ada berapa layanan yang diberikan. Tentu tadi seperti Mbak Imun sampaikan, Indonesia negara yang sangat luas ya. Jadi kita masih ngejar ini 33.000, baru 33.000 untuk pelatihan paralegal, dan tadi pelatihannya cukup kurikulumnya cukup berat, dan 3 hari teori dan 3 bulan 3 bulan praktek di Posbankum.